Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Para asatidz yang hadir yang sama-sama kita muliakan, para tetuha, para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Di sini sebelumnya saya memohon maaf, kan biasanya kita kalau pagi itu mengkaji kitab Al-Washoyah, ya, setiap subuh Selasa, kitab Al-Washoyah karangan Al-Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumaid rahimahumullah ta'ala. Nah, ketepatan untuk pengajian kita yang biasa setelah maghrib di malam Kamis itu kan kitabnya Irsyadul Ibad. Nah, pas kita terakhir ketemu kemarin itu membahas tentang puasa dan di tengah-tengah. Nah, jadi saya ambil kebijakan kalau nanti kitab yang di malam Kamis ini kita teruskan pelajarannya setelah Lebaran, sementara pembahasannya adalah pembahasan puasa. Jadi kayaknya itu lucu gitu ya. Nah, artinya barang yang sudah kejadian baru dibahas. Nah, jadi maksud saya minta izin biarlah untuk sementara kitab Washoyah kita tangguhkan. Jadi kitab Irsyadul Ibad yang kita lanjutkan. Nah, kenapa? Karena pembahasannya puasa dan zakat biasanya. Nah, kalau sudah itu selesai, kan nanti imbah Lebaran kita tinggal nyambung aja. Nah, supaya ya itu tadi saya khawatir ini kan begini, termasuk kata ulama itu tanda kita akan bisa mendapatkan kemanfaatan dan keberkahan ilmu, ada semacam semangat di dalam hati kita ketika kita mempelajari kitab itu, ya, memutolaah kitab itu. Kalau nanti timbul semacam celetukan atau semacam kurang semangat, walaupun hanya di dalam hati, itu dikhawatirkan ada semacam ketertutupan keberkahan nanti. Ya, contohnya seperti kita bayangkan aja nanti setelah puasa, setelah raya 15 hari baru kita masuk lagi pelajaran ini. Tahu-tahu dibahas puasa, kita hati kita. Kan sudah juga dibahas tadi tuh. Nah, jadi timbul semacam ketidaksemangatan. Nah, itu padahal dalam syarat untuk mendapatkan keberkahan ilmu itu tidak boleh kadar ta'zim, kadar penghormatan dan pemuliaan kita kepada ilmu itu berkurang, tidak boleh. Makanya ulama itu ada yang satu kitab nih di mutolaah beliau nih khatam balik. Nah, kadar hati itu ketika khatam balik yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya tidak boleh berkurang daripada yang pertama. Jadi kalau semacam kita memang tidak pernah belajar kitab sama sekali lalu belajar, kan biasanya memang awalnya timbul semangat. Kenapa? Baru nih kisahnya. Tapi kesalahan kita, kata ulama, adalah ketika kita mengulangi yang kedua, ketiga, keempat, itu biasanya ada kurang ta'zimnya. Walaupun mungkin tidak dikeluarkan pakai kata-kata, cukup hanya di dalam hati, aku sudah juga belajar kitab tuh, aku sudah tahu juga. Nah, itu tidak boleh, ya, pantangan yang sedemikian. Mestinya kadarnya sama, bahkan bila perlu bertambah. Kenapa? Karena saya dapat masukan, nasihat dari guru-guru, tidaklah satu kitab itu, kata beliau, melainkan ada sirnya setiap dipelajari. Sehingga guru saya itu ada yang mengatakan semacam kayak kitab Fathul Qorib itu beliau mengatakan aku aja selama mondok nih khatam 4 apa berapa kali, ya, kitab itu. Dan anehnya kata beliau setiap kali belajar itu selalu aku mendapatkan wawasan baru. Jadi waktu belajar pertama, ya segitu. Sekali belajar kedua kan kitabnya sama. Tahu-tahu ada pertambahan ilmu baru. Belajar yang ketiga, tahu-tahu ada pertambahan ilmu baru. Disitulah kata beliau, aku tidak berani meremehkan daripada nasihat guru-guru itu. Kenapa? Memang betul ilmu itu akan selalu Allah tambah walaupun pada kitab yang sama. Jadi seakan-akan mengajarkan adab kepada kita, jangan berani-beraninya kita nyeletuk dalam hati, aku sudah tahu juga kitab itu, aku sudah belajar juga. Ya, jangan paham aku daripada gurunya. Wah, itu lebih parah lagi.
kalau sampai ada timbul yang sedemikian itu. Nah, jadi kira-kira dimaklumi ya. Nah, kita lanjutkan untuk pelajaran kitab di malam Kamis biasanya setelah maghrib, yaitu kitab Irsyadul Ibad. Wabil isnadil ladzi yattasilu ilal musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa anwarihim wa asrarihim wa nafahatihim fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal tentang keutamaan 10 hari akhir Ramadan. Lailatul Qadar, i'tikaf, menghidupkan 2 malam hari raya, dan zakat fitrah. Nah, ini pasal ini meliput banyak hal ya. 10 hari akhir, tentang Lailatul Qadar, i'tikaf, menghidupkan 2 malam hari raya. Ya, tentu kalau untuk yang terdekat adalah hari raya Idul Fitri dan zakat fitrah. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim radhiyallahu anhuma meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiyyu idza dakhala al-ashra al-akhira idza dakhala al-ashru al-akhir shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Artinya, dahulu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila telah masuk 10 hari terakhir ya, daripada bulan Ramadan, kita baru hari pertama nih ya. Nah, beliau mengikat kuat kain beliau dan menyemarakkan malam beliau dengan beribadah dan membangunkan keluarganya, istrinya. Nah, ini artinya menjadi satu isyarat ya, bahwa di 10 akhir yang kita di Tungkal ini malah kebanyakan tuh beletoy. Iya. Ya, karena saya beletoy itu adalah itu tadi semakin ke depan sopnya biasanya ya. Nah, qiyamul lail sebahagian tempat sudah agak marak lah di Tungkal ini, lumayan. Kalau saya pengalaman waktu di Sekumpul itu, ya malam-malam 10 akhir tuh orang macam Jumatan memang, ya. Nggak tahulah sekarang. Nah, sekarang ini di Tungkal sudah mulai ada sebahagian masjid kayaknya menghidupkan. Itu mulai daripada jam 1-an itu sampai ke subuh. Nah, kalau bisa kan alhamdulillah, insyaallah bihaulillah wa quwwatih, atas pertolongan Allah kita mampu melakukan itu, lebih-lebih nanti di 10 akhir, alhamdulillah sekali lagi. Kalau tidak, ya sekurang-kurangnya yang wajib-wajib, yang fardu itu jangan tidak berjamaah. Itu aja kuncinya. Karena kan kita pernah mendengar bahwa kalau kita sembahyang isya berjamaah, sembahyang subuh berjamaah, kita mendapatkan fadilah menghidupkan semalam suntuk ya. Jadi seakan-akan seperti kita juga telah mendapatkan fadilah qiyamul lailnya. Itu sekurang-kurangnya. Nah, syukur-syukur dibenahilah apa namanya itu, hubungan kepada Allah, terutama yang wajib-wajib. Nah, qada-qada, sembahyang-sembahyang fardu yang tertinggal. Ya, mungkin untuk qiyamul lailnya ketika kita memang merasa banyak punya tanggungan, itu lebih bagus itu yang kita selesaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di sini tadi digambarkan Rasulullah sampai membangunkan istrinya. Nah, kalau kita tidak usah dibangunkan, insyaallah memang bangun sendiri istri itu. Ya, maksudnya dimasak sahur gitu. Kalau qiyamul lailnya wallahu alam, ya. Yang jelas masaklah dulu. Pada riwayat Imam Muslim radhiyallahu anhu yang juga dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, kata beliau, kanan nabiyyu yajtahidu fil ashril akhiri ma yajtahidu fi ghairihi, wa kanan nabiyyu yakhussul ashra al awakhira fi ramadhana bi a'malin la ya'maluha fi baqiyati syahri. Artinya, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih bersungguh-sungguh pada 10 malam terakhir dalam cara yang tidak beliau lakukan pada hari-hari lainnya.
Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan pada 10 malam terakhir dalam cara yang tidak beliau lakukan pada bulan-bulan lainnya. Ini artinya menjadi titik tekan beliau memang kalau bahasa gitu tuh berhimat, ya, bersungguh-sungguh serius untuk memanfaatkan di 10 akhir bulan Ramadan. Nah, sekarang ini mudahan aja Allah kasih kita bisa istiqomah menjaga baik-baik, ya. Harapannya mudahan amal ibadah apapun yang kita kerjakan terkhusus di bulan Ramadan ini maupun di luar bulan Ramadan, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Ta'ala. Ingat pesan Sayyidina Ali, ya, jangan terlalu difokuskan ke banyak-banyaknya ibadah itu atau kelama-lamanya, tapi lebih fokuskan kata beliau kepada diterimanya, ya, diterimanya yang harus lebih diperhatikan. Nah, kalau diterima itu bahasanya berarti nanti akan ada beberapa hal-hal terkait tentang diterimanya satu amal ibadah itu. Jadi jangan sampai kita sekali lagi hanya sibuk memikirkan banyaknya atau lamanya dengan waktu. Nah, jangan ke situ, ya. Kalau banyak tidak diterima untuk apa? Ya kenapa tuh? Karena mungkin bisa jadi kita, mohon maaf lahir batin ya, memikirkan, kita berpikir maksudnya pikiran kita pikiran orang sederhana, yaitu semakin banyak digawi semakin banyak pahalanya. Nah, itu sih betul, asalkan bujur, ya. Yang dikhawatirkan tuh kita teledor gara-gara nak banyak tadi, akhirnya mungkin ada aturan-aturan main yang kena, yang salah, yang keliru. Akhirnya yang terjadi banyak-banyak boro-boro diterimanya, ada luput semuanya. Nah, kan salah satu isyarat daripada hadis Rasulullah SAW tentang baca Quran aja, rubbatalil Quran wal Quran yal'anuh. Berapa banyak orang yang membaca Quran tapi Quran malah mengutuki dia. Nah, kenapa bisa seperti itu? Itu pasti yang jelas-jelas saja untuk kita pikir pakai akal, dan memang itu dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya beliau. Saya pernah mendapat keterangan daripada Al-Habib Abu Bakar, ya, As-Segaf. Itu kata beliau, karena bacanya itu dia tidak memenuhi standar tajwid. Nah, bahasa kasarnya salah, bacaannya itu salah, ya. Yang panjang terbaca pendek, yang pendek terbaca panjang. Belum lagi makhraj hurufnya, hak kecil tidak ada bedanya sama hak besar, ain tidak ada bedanya sama hamzah, ya. Yang macam itu hari kan bisa tukhilun bil makna, merusak kepada makna. Maka kalau baca panjang banyak lawas pula. Nah, yang terjadi adalah semakin banyak dia baca, semakin dikutuki dia oleh Al-Qur'an. Kecuali dia sembari mempelajari ilmu tajwidnya itu. Pemula ini kan macam kita nih, kadang-kadang tuh maksud pemula ini bukan berarti kayak anak-anak kecil. Kadang orang bisa aja tuha tapi lalai. Lalu diberi Allah hidayah, sadar gitu. Umur sudah, mohon maaf ya, misalnya 50 tahun. Baru Allah beri hidayah, nak terbuka hatinya nak baca Quran. Nah, jelaslah macam itu dari awal sudah jarang baca, banyak salahnya. Nah, ternyata dia tetap semangat, dia tetap baca walaupun banyak salah, sembari dia nuntut ilmu, mendatangi guru untuk memperbaiki bacaan. Nah, sembari dia baca Quran banyak salah itu, tapi sembari juga dia menuntut ilmunya, itu tidak masalah bacaannya salah. Kenapa? Karena masih dalam terus perbaikan. Tapi kalau tidak diperbaiki dengan dicekkan kepada seorang guru yang menyimak bacaannya, tidak seperti itu, terus yang ada nih dihantuk, ya, yang ada luput, yang ada, ya, dikiranya banyak pahalanya betuyuk dia dapat, sekalinya dikutuki terus sama Al-Quran. Nah, kita tidak mau macam itu. Jadi yang difokuskan itu adalah sekali lagi diterimanya. Maka kalau Bapak pernah aja mendengar kajian Al-Mukarram Ki Haji Muhammad Bakhit, nah, silahkan itu buka YouTube, nanti cari pembahasan beliau tentang satu ketaatan zahir itu tidak akan berarti apa-apa, alias tidak akan diterima Allah, alias jalan di tempat, kecuali satu amalan zahir itu diiringi dengan 10 ketaatan batin. Ini kan contohnya macam sholat. Nah, sholat itu namanya amal zahir karena dikerjakan fisik.
Ngaji Quran itu amalan zahir. Kenapa? Karena dilakukan mulut kita. Apalagi misalnya basinglah, zikir, nuntut ilmu nih. Badan kita datangkan ke masjid, ke majelis segala macam. Ini namanya amalan zahir. Sedekah itu amalan zahir juga, pakai harta. Namun ternyata itu amalan-amalan zahir ini akan jalan di tempat. Apa maksudnya jalan di tempat nih? Alias tidak akan sampai ke hadratullah. Alias bahasa lainnya tidak akan diterima Allah. Sehebat apapun amalan zahir ini, kecuali dia ditopang 10 amalan batin. Wah, jadi kalau kita telusuri lebih dalam, itu tidak sesederhana pikiran kita. Kita berpikir asal gawi jadilah, udah mau macam itu, ya. Jadi satu amal zahir kalau mau dia berjalan melesat, naik ke hadratullah alias diterima Allah, amalan zahir satu ini harus ditopang 10 macam amalan batin. Nah, yang ngiringinya itu, yang ngiringi. Kalau tidak, maka dia itu tadi jalan di tempat. Timbul pertanyaan, 10 macam amalan batin yang menopang satu amalan zahir itu apa? Nah, di sini disebutkan pertama iman. Yang menggawi amal itu harus beriman. Alhamdulillah sekali lagi, iman sudah Allah kasih kepada kita, walaupun kadarnya setiap kita ini beda-beda, ya. Makanya iman ini beda-beda, Pak. Timbul tenggelam, kayak pasang surut gitu di wadah kita ini, pasang surut. Kalau dia lagi pasang nampak berajin, kalau lagi surut la haula wala quwata illa billah, ya. Bisa ada kelihatan berbulan-bulan. Satu, ya. Yang kedua, ikhlas. Nah, ikhlas kan harus semata-mata karena Allah, tidak boleh ada untingan yang lain. Kalau nak ngambil ikhlas paling tinggi, ya udah, ya ikhlas semata-mata mencari keridhaan Allah, itu aja dituju. Jalankan perintah Allah, mencari keridhaan Allah. Jangan coba-coba melakukan sholat misalnya dengan harapan mudahan dagangan laris, ya, mudahan dapat jodoh. Nah, apalagi kalau tujuannya jelas riya, misalnya supaya dipuji orang. Nah, itu jelas kena lagi. Ini yang saya masukkan ikhlas level pertama. Walaupun nanti akan ada ulama yang membagi ikhlas itu jadi 3. Nah, tapi tetap lebih nyaman tuh ambil yang pertama aja. Setiap nggawi apa aja ibadah, latihan ikhlas. Macam mana cara melatih ikhlas kita? Hati kita berketuk, niku gawi semata-mata mencari ridha Allah. Titik. Aku menjalankan perintah Allah. Titik. Selesai. Tidak ada lagi yang lain-lain. Latihlah tuh. Amal apa aja Bapak gawi, jalankan perintah Allah, mencari ridha Allah. Selesai. Ya. Nah, masalah nanti mau masuk surga kayak, mau dagangan laris kek, mau jauh balak musibah kek, mau itu tidak ada urusan kita. Ya, latihan tuh, diikhlaskan. Yang ketiga, sabar. Amalan batin, sabar. Kalau tidak ada sabar, amal nih bisa tidak ada tegawi. Ya, nah, coba aja tes. Sembahyang tidak ada sabar, payahlah. Bisa tidak ada sembahyang. Andaikan jadi pun sembahyang, pasti nak bawaannya cepat, nak tergesa-gesa. Nah, makanya kan kita bisa nengok dewek. Contoh tarawih aja, yang 8 rakaat dengan yang 20, mana peminatnya? Itu bisa kuler kalau yang 20. Kenapa tidak sabar? Ini kalau Bang Saadi di Tungkali pengumuman tarawih 2 rakaat cuman, insya Allah penuh tuh masjid. Nah, tetapi kita kebanyakan tipe tidak sabar. Ini dengarkan pengajian, paksa sabar. Maka malam tadi mungkin sudah bangun pada dahulu jam 1, jam 2, tinggal ngantuknya aja lagi. Nah, kalau tidak ada sabar, merutuk dalam hati, apa ya lah. Jadi amal itu tuntut kesabar. Yang keempat, hudurul qalbi atau hadirnya hati. Ya, hati harus hadir, sinkron gitu. Kalau ibarat macam sholat tadi, mulut baca bismillahirrahmanirrahim, ya hati gitu ya bismillahirrahmanirrahim juga. Jangan sampai mulut lain, hati lain. Apalagi nanti di 10 hari terakhir tuh, mulut bismillahirrahmanirrahim di masjid, hati ke pasar cari baju gitu, sudah keliling-keliling. Iya. Yang kelima, at-ta'zim atau mengagungkan. Ibadah itu harus diagungkan. Kenapa? Karena itu karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tuh bersyukur kalau dipilih Allah bisa mengerjakan ibadah. Nah, karena kita tuh pilihan, makanya harus ada ta'zim, pengagungan kepada ibadah itu. Jangan asal-asalan. Ya, sadari bahwa ibadah itu karunia daripada Allah Subhanahu wa taala.
Yang keenam, halawah atau manis, harus dirasakan manisnya melakukan ibadah itu. Dan ulama mengatakan manisnya ibadah itu ada beberapa hal bisa didapatkan yang menjadi latar belakangnya. Pertama, jaga mata. Ya, makanya orang yang bisa menjaga mata, insya Allah ibadahnya manis. Berarti mafhum mukhalafahnya, kalau mata kita masih belum bisa terjaga, masih hobi mandang yang haram-haram, kecil kemungkinan ibadah yang dia lakukan itu akan terasa manis. Yang kedua, diantaranya untuk bisa mendapatkan manis itu lagi, jangan suka mengiktirad kepada takdir Allah atau ketetapan Allah. Contohnya seperti jangan suka nyeletuk dalam hati aja, apalagi di mulut. Contohnya takdir Allah lampu mati, jangan kita bilang, dah mati pula lagi lampu nih, atau mengiktirad namanya, seakan-akan ada ungkapan protes. Ya, kalau kita hobi macam itu bakal dicabut rasa manis beribadah. Noh hujan pula hari, noh anu pula. Nah, itu jangan, dinikmati aja. Kalau memang itu terasa tidak nyaman, lebih bagus kita istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan dimantapkan dalam hati. Jangan suka nah protes tadi itu. Ya. Nah, itu kalau macam itu apa tadi? Halawah dicabut oleh Allah Ta'ala. Yang ketujuh, khauf. Ibadah itu harus ada takutnya. Takut kalau tak diterima maksudnya. Karena kita sadar kan ibadah ini berat untuk diterima tadi itu. Kadang-kadang kita banyak kena di persyaratan-persyaratan itu. Kita ini payahlah bilang kan ibadah gitu tuh lebih banyak ada berkualitasnya, terutama dalam masalah kekhusyuan. Belum lagi di syarat-syaratnya, kadang lebih banyak tidak terlengkapi. Dan itu kadang-kadang tanpa kesadaran kita. Nah, jadi terlalu banyak hal-hal yang seakan-akan menjadikan ibadah kita itu menjadi tertolak. Nah, makanya kita harus takut kepada Allah. Ya, kalau ibadah kita itu tidak diterima. Ya. Nah, yang kedelapan, roja, ada pengharapannya. Jadi bahasa lainnya anak 7 sama 8 nih harap-harap cemas. Kayak orang ujian tuh. Orang ujian itu di samping dia bisa ngisi, tapi kan dia cemas juga kalau salah. Dia takut kalau tidak lulus, tapi harapan lulus ada juga. Jangan merasa pasti, meyakinkan dengan pasti lulus itu tidak boleh. Makanya harus harap-harap cemas tadi. Ada kombinasi antara khauf dan roja. Nah, kemudian yang ke-9, dzikru minnatillah atau mengingat anugerah Allah. Dia bisa mengerjakan ini adalah dengan karunia Allah, karena Allah menolong tadi. Allah kan macam sholat tadi. Allah yang ngasih pertolongan berupa badan sehat. Ya, Allah ngasih kekuatan sehingga kita bisa datang ke masjid ini baik jalan kaki ataupun pakai kendaraan. Siapa yang menopang fasilitas itu kalau bukan Allah Ta'ala? Belum lagi kita sholat ada ilmunya, kita bisa tahu bacaan ini betul, kita tahu ini rukun, ini syarat. Siapa yang ngasih ilmunya seperti itu kalau bukan Allah Ta'ala? Nah, itu disadari bahwa itu tadi adalah minnatullah, karunia atau anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ke-10, asyukurillah atau syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya setiap kita melakukan satu amal ibadah macam sholat tadi spesifik contohnya, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap kali bisa melakukan ibadah, bersyukur kepada Allah. Setiap kali melakukan ibadah, bersyukur kepada Allah. Nah, 10 ini kata beliau adalah amal batin yang menopang satu amal zahir. Kalau tidak ditopang dengan amal ini, maka ibadah zahir kita kayak jalan di tempat, ya, alias kecil kemungkinan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagus apapun amal zahir kita. Nah, itu nanti tinggal Bapak simpulkan saja sendiri. Kalau saya suruh mengulangi lagi yang 10 amal batin ini, insya Allah tidak diingat lagi. Ya, nah itu udah terserahlah. Yang penting intinya yang sudah didengar udah didapatkan. Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita bisa mengamalkan amal batin tadi, sekaligus bisa mengistiqomahkan amal zahirnya juga. Amin ya rabbal alamin. Satu lagi, Imam Ad-Dailami radhiyallahu anhu meriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, innallaha ta'ala wahaba li ummati lailatal qadri
wa lam yu'tiha man kana qablahum. Artinya sesungguhnya Allah Ta'ala mengaruniakan kepada umatku malam Lailatul Qadar dan tidak mengaruniakannya kepada orang-orang sebelum mereka. Nah, jadi Lailatul Qadar itu merupakan malam khusus untuk kita umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diberikan kepada umat sebelum kita. Alhamdulillah, ini karunia Allah. Kemudian Imam At-Tabarani meriwayatkan dari sahabat Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu bahwasanya junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iltamisuha fil ashril awakhiri fa innaha witrun fi ihda wa ishrina aw thalathin wa ishrina aw khamsin wa ishrina aw sab'in wa ishrina aw tis'in wa ishrina aw akhiri lailatin faman qamaha imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Artinya carilah malam itu, malam Lailatul Qadar maksudnya, pada 10 hari terakhir dan ia berada pada hari-hari ganjil. Pada malam 21 atau 23 atau 25 atau 27 atau 29 atau pada malam terakhir. Nanti ada bahasa yang kita baru nemu kayaknya nih, malam yang terakhir. Ya terakhir ya bisa jadi 29, bisa jadi 30, ya. Siapa yang melaksanakannya dengan dasar iman dan berharap pahala, ini iman berharap pahala yang macam tadi itu, mencari keridhaan Allah tuh, akan diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Nah, kemudian Imam At-Tabarani juga meriwayatkan, wallahu alam bissawab. Kita cukupkan ya. Mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan yang kita kaji seada-adanya ini dijadikan oleh Allah Ta'ala menjadi ilmu nafi', manfaat berkah dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.